wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang analisis aktivitas operasi pengakuan pendapatan, panduan pengakuan pendapatan, ketidakpastian dalam penagihan pendapatan. Pendapatan diakui jika telah direalisasi atau dapat direalisasi dan lebih diperoleh. Perusahaan menyisihkan cadangan piutang yang diragukan untuk mencerminkan ketidakpastian penagihan piutang. Pendapatan ketika terdapat hak retur. Jika pembelian mempunyai hak mengembalikan atau retur, pendapatan diakui pada saat penjualan hanya jika persyaratan berikut ini terpenuhi. Syarat yang pertama adalah harga secara substansial telah ditetapkan atau ditentukan pada tanggal penjualan. Poin kedua atau syarat yang kedua, pembeli membayar atau berkewajiban untuk membayar penjual. Syarat yang ketiga, kewajiban pembeli terhadap penjual tidak berubah meskipun terjadi pencurian atau kerusakan produk. Poin yang keempat adalah pembeli memiliki substansial ekonomi yang berbeda dari penjual. Poin yang kelima adalah penjual tidak memiliki kewajiban yang signifikan atas kinerja masa depan yang terkait dengan penjual. Poin yang keenam adalah pengembalian dapat diestimasikan secara wajar. Jadi, ketika pembeli mempunyai hak mengembalikan atau retur, itu bisa memenuhi atau bisa terpenuhi jika ada 5 syarat yang disebutkan tadi. Pendapatan juga dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pendapatan waralaba. Standar akuntansi mewajibkan para pemilik waralaba mengakui pendapatan komisi waralaba dari penjualan waralaba pada saat seluruh jasa atau kondisi material yang terkait dengan penjualan sebagai besar telah dilaksanakan atau dipenuhi oleh pemilik waralaba. Yang kedua adalah perjanjian pembiayaan produk. Dibutuhkan sesuatu dengan transaksi pembiayaan, yaitu persediaan tetap disajikan pada laporan penjualan dan penjualan tidak mengakui adanya pendapatan. Yang ketiga adalah pendapatan berdasarkan kontrak. Akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang mewajibkan perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian secara wajar. Dan yang keempat adalah pendapatan yang belum diterima. Dalam kontrak pekerjaan jangka panjang seperti kontrak jaminan produk dan kontrak pemeliharaan perangkat lunak, pendapatan sering kali ditagih di muka. Dalam kondisi seperti ini, pendapatan diakui secara proporsional sepanjang keseluruhan periode kontrak. Dampak pengakuan. Pendapatan belum boleh diakui sampai yang pertama adalah arus kas aktivitas operasi cukup untuk mendanai utang layanan utang dan persyaratan dividen. Yang kedua adalah investasi perusahaan pada entitas pembelian pada dengan mudah diubah dengan kas dan perusahaan tidak memiliki kewajiban lagi menurut perjanjian utang atau perjanjian lainnya. Yang selanjutnya adalah beban tangguhan. Penelitian dan pengembangan atau yang disingkat dengan R&D. Penelitian bertujuan menentukan sesuatu yang baru dan mengembangkan, dan pengembangan adalah penerjemahan dari penelitian. Akuntansi beban R&D memiliki beberapa masalah karena
tingginya ketidakpastian manfaat akhir yang diperoleh, waktu yang biasanya sangat lama, dan masalah evaluasi yang dibebankan oleh sifat tidak berwujud sebagai besar aktivitas R&D. Biaya R&D meliputi material, peralatan, dan fasilitas persiapan, material yang digunakan, gaji, jasa lain, dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan R&D. Itu adalah material R&D atau yang biasa disebut dengan biaya R&D. Selanjutnya adalah beban perangkat lunak komputer. Praktik akuntansi yang berlaku saat ini untuk pengeluaran peranti lunak komputer atau perangkat lunak komputer yang akan dijual, disewakan, atau dipasarkan dengan cara lain disebut dengan kelayakan teknologi, di mana biaya dikapasitas dan dikaitkan dengan pendapatan di masa depan. Pengeluaran yang terjadi setelah kelayakan teknologi hingga produk tersebut siap dipasarkan dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. Biaya tambahan untuk menggunakan atau menggandakan peranti lunak dari master dan mengemasnya untuk didistribusi merupakan persediaan dan dibebankan terhadap pendapat sebagai harga pokok penjual. Jadi beban perangkat lunak ini adalah poin yang B ketika si produser atau si produsen membuat dan mengemas dan sebagainya macam, ketika sudah dipasarkan itu menjadi harga pokok si penjual. Yang selanjutnya adalah biaya eksplorasi dan pembangunan pada industri pertambangan. Perusahaan tambang menggunakan standar akuntansi Scouts-Full Effort. Berdasar standar ini, biaya eksplorasi kecuali biaya pengeboran sumur eksplorasi dikapitalisasi saat terjadi. Biaya-biaya ini dijadikan beban jika tidak berhasil atau direklavisasi sebagai aset yang dapat diamortisasi jika terbukti ditemukan cadangan minyak dan gas. SEC tidak menyetujui pendekatan ini dan diganti dengan pendekatan akuntansi pengakuan cadangan atau metode nilai sekarang. Yang selanjutnya adalah imbalan kerja tambahan. Tinjauan imbalan kerja tambahan. Kontrak kompensasi yang ditangguhkan merupakan janji untuk membayar karyawan di masa depan, beberapa dengan kontingensi. Hak apresiasi saham merupakan hak saham yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jumlah saham yang ditentukan. Itu dua tinjauan imbalan kerja tambahan. Yang berikutnya adalah opsi saham karyawan. Opsi saham karyawan dapat dikatakan sebagai bentuk paling umum dari kompensasi insentif. Ada berbagai alasan untuk popularitas ini. Yang pertama adalah perusahaan berpendapat bahwa ISO dapat meningkatkan kinerja dengan memberikan karyawan kepentingan dalam bisnis sehingga dapat menyelaraskan karyawan dan insentif perusahaan. Yang kedua adalah ISO dipandang karyawan sebagai media untuk memperoleh kekayaan. Biaya bunga.
Perhitungan bunga. Beban bunga untuk suatu perusahaan merupakan tingkat normal yang dibayar pada pendanaan utang, termasuk dalam kasus obligasi, amortisasi, diskon, atau prime. Itu adalah perhitungan bunga. Yang selanjutnya adalah atau yang B, kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga diperlukan sebagai bagian biaya aset yang dibangun atau tidak diproduksi oleh perusahaan untuk penggunaan sendiri. Yang ketiga atau yang C adalah analisis bunga. Analisis harus menyadari bahwa akuntansi terkini untuk bunga utang konvensi masih kontroversial. Banyak yang berpendapat bahwa mengakibatkan nilai hak konversi dan menggunakan tingkat kupon sebagai ukuran bunga, mengabaikan biaya bunga real. Itu adalah analisis bunga. Yang selanjutnya adalah pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan merupakan biaya bisnis yang substansial. Pemahaman akuntansi pajak penghasilan akan berguna bagi kesuksesan analisis laporan keuangan. Jadi, di mana ketika perusahaan ingin melaksanakan atau ingin sukses, bagaimana dia menganalisis laporan keuangan. Ya, salah satunya adalah pajak penghasilan. Poin yang pertama adalah akuntansi pajak penghasilan. Laba kena pajak yaitu laba yang digunakan untuk menentukan utang sejak sesuai hukum pajak. Jadi ketika laba pajak adalah akuntansi laba pajak penghasilan adalah laba yang digunakan untuk menentukan utang sejak usai hukum pajak. Yang kedua adalah pengungkapan pajak penghasilan. Berguna dalam peramalan arus kas masa depan, kita perlu mempertimbangkan perbedaan tetap dan perbedaan temporer dalam peramalan arus kas. Analisis harus mengevaluasi alasan mengapa tarif pajak efektif berbeda dari tarif pajak wajib dengan melihat komponen yang menyebabkan perbedaan tersebut, khususnya mengidentifikasi komponen tidak berulang yang mempengaruhi tarif pajak untuk sementara waktu. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah analisis pajak penghasilan, yaitu menganalisis pajak penghasilan dari orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima. Jadi, analisis pajak penghasilan adalah dikumulasikan penghasilan dari orang pribadi ataupun perusahaan dan badan hukum lainnya, itu yang disebutkan dengan analisis pajak penghasilan. Perhitungan analisis ini kita dapat memerlukan data laba perusahaan gitu, atau disebut earning per saham yang disingkatnya EPS itu. Nah, banyak digunakan dalam evaluasi kinerja, operasi, dan keuntungan perusahaan ini gitu. Salah satu faktor penting di dalam ini tuh adalah pengakuan dampak potensial atas dilusi. Itulah yang salah satu faktor paling penting gitu. Dilusi itu apa sih? Dilusi atau dilution itu merupakan pengurangan laba perusahaan. Dilution itu merupakan pengurangan laba perusahaan atau disebutnya kenaikan kerugian neto perusahaan gitu. Terhadap kesesuaian antara perhitungan dan persyaratan pelaporan laba per saham menurut US GAAP dan IFRS itu, keduanya mensyaratkan penyajian laba perusahaan dasar dan laba perusahaan dilution. Jadi ada dua, penyajian laba perusahaan dasar dan laba perusahaan dilution.
Pada pelaporan laba rugi ini untuk memahami perhitungan tersebut ada 3 ya. Jadi yang pertama itu menjelaskan struktur modal sederhana atau kompleks. Yang kedua menjelaskan ukuran laba perusahaan per saham, yang ketiga memberikan beberapa contoh kasus gitu. Itulah 3 untuk memahami perhitungan tersebut gitu. Setelah itu ada struktur modal sederhana, disebutnya simple capital structure. Hanya terdiri atas saham biasa dan efek senior yang tidak dapat dikonversi dan tidak termasuk efek yang berpotensi dilatif itu. Rumusnya itu ada laba per saham. Rumusnya itu ada laba per saham dasar sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferen dan dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham tersebut gitu. Itu rumusnya ya. Struktur modal kompleks atau struktur modal kompleks atau kompleks capital struktur memiliki efek yang berpotensi dilutif gitu. Yang beredar efek seperti konversi, opsi, warna, dan penyajiannya, penerbitan saham lain yang sejenisnya tersebut. Lebih dari 25% perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara publik memiliki efek potensi dilusi itu. Jadi perusahaan yang memperdagangkan sahamnya secara publik itu berpotensi memiliki efek potensi dilusi itu. Yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan dilusi itu apa atau dilution. Efek anti-dilutif atau anti-dilutive securities itu merupakan efek yang dapat menyajikan laba perusahaan ketika eksekusi atau dikonvensi gitu. Jadi menyajikan efek yang dapat menyajikan data perusahaan ketika eksekusi atau dikonvensi itu. Selanjutnya ada laba perusahaan pasar. Perhitungan laba struktur modal kompleks sederhana. Jadi ada 2, laba perusahaan dasar dengan laba perusahaan dilution gitu. Jadi ada 2. Yang pertama laba perusahaan dasar yaitu perusahaan laba struktur modal kompleks sederhana. Yang kedua laba perusahaan dilution yaitu perusahaan dengan struktur modal kompleks harus melaporkan angka laba per saham dasar dan saham dilution itu. Yang selanjutnya analisis laba perusahaan, persyaratan laba perusahaan dalam akuntansi sering Selanjutnya ada faktor-faktor yang dimasukkan dalam perlindungan laba perusahaan, beragam dan membutuhkan data pemilik yang memahami sehingga dirasa pantas untuk mendapatkan ketanggungjawab ini pada manajemen dan auditornya. Jadi ada faktor-faktor yang dimana suatu perusahaan itu harus memenuhi data gitu. Jadi gimana harus memenuhi data dan dia itu akan menempatkan tanggung jawabnya pada manajemen dan auditornya Lampiran 6B akuntansi opsi saham karyawan. Ada 2 masalah akuntansi yang berkaitan dengan opsi saham karyawan. Yang pertama, penentu laba per saham dilusian menurut ASC 260 (USGAAP) dan IAS 33 atau IFRS. Dan 2, penentu beban kompensasi berbasis saham menurut ASC 718 atau USGAAP dan IFRS 2 dan dampak terkait pada laporan posisi keuangan. Kita membahas kedua masalah akuntansi tersebut menggunakan ilustrasi dalam lampiran ini.
Selanjutnya, menentukan EPS dilusian. Oleh karena ESO memiliki potensi untuk mendilusi pemilikan ekuitas pemegang saham saat ini. Dampaknya harus dipertimbangkan saat menentukan laba per saham. Hanya opsi in the money, yaitu atau harga pelaksanaannya di bawah harga saham, yang dianggap efek dilutif, yang berpotensi mendilusi kepemilikan ekuitas pemegang, termasuk dalam perhitungan laba per saham dilusian. Opsi yang out of the money, opsi yang tenggelam, di mana harga pelaksanaan di atas harga saham dianggap antidilutif dan tidak dimasukkan dalam perhitungan laba per saham dilusin. Dan selanjutnya, menentukan beban kompensasi. Menentukan beban kompensasi ESO untuk satu periode merupakan proses 2 tahap. Yang pertama, menentukan biaya ESO yang diberikan, dan yang kedua, mengamortisasi biaya ini selama periode vesting dari opsi untuk menentukan beban kompensasi setiap kompensasi. Dan selanjutnya, menentukan biaya ESO. Biaya ESO ditentukan pada saat pemberiannya. Biaya ESO merupakan hasil dari nilai wajar masing-masing opsi dan jumlah opsi yang diberikan. Nilai wajar ESO ditentukan dengan menerapkan model harga opsi, atau biasanya model Black-Scholes atau lattice, pada tanggal pemberian opsi. Dan selanjutnya, mengamortisasi biaya ESO. Manfaat ESO diharapkan bertahan setidaknya sampai karyawan bebas melaksanakan opsi tersebut. Akibatnya, nilai wajar dari ESO yang diberikan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode vesting. Beban kompensasi untuk periode didasarkan pada amortisasi kumulatif dari semua ESO masa lalu dan saat ini yang belum vested. Ya, dan selanjutnya, dampak laporan posisi keuangan. Beban kompensasi kumulatif dikredit ke komponen khusus ekuitas pemegang saham yang disebut modal disetor atau kompensasi saham, yang selanjutnya dialihkan ke modal disetor saham reguler ketika opsi dieksekusi. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah atau pemaparan kami yang kurang jelas. Mohon dibukakan dengan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.